Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Ramawati dengan NPM 0211231186. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk menambahkan ilmu atau sharing-sharing mengenai materi yang kita akan bahas bersama-sama. Baik, untuk itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mampir ke video ini gitu, untuk melihat-lihat dan sharing-sharing mengenai kita sama-sama belajar bersama. Oke, kita akan membahas mengenai demam panggung, yaitu demam panggung yang kita kenal yaitu demam panggung ya, nervous, takut sebelum tampil seperti itu, dan ada rasa cemas gelisah sebelum tampil saat misalnya kita mau memberikan materi atau presentasi depan kelas, atau kita mengungkapkan sesuatu di depan kelas di kerumpulan yang ramai gitu. Di situ kita takut, ada kecemasan, kegelisahan. Nah, itu namanya demam panggung. Kita akan bahas pada video kali ini. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu demam panggung gitu. Definisi demam panggung yaitu adalah rasa cemas atau gugup yang dialami seseorang ketika harus tampil berbicara di banyak orang seperti itu. Ya mungkin rasa nervous, takut, aduh campur aduk gitu ya. Sebelum saat kita masuk ke panggung gitu, kita udah keringet dingin, udah rasa khawatir, aduh gimana ya, takut gak bisa, takut gagal, semuanya pokoknya dicemaskan seperti itu. Nah, kemudian demam panggung ini memiliki gejala umum seperti itu. Nah, gejala umum pada saat demam panggung itu sebenarnya wajar, yang sering sekali kita alami saat kita akan tampil di depan umum seperti itu. Sama jantung kita berdebar-debarnya kenceng banget. Yang tadinya kita yang ya udah santai, enjoy, nggak ada kayak rasa kecemasan dan jantungnya ya udah normal aja gitu. Tapi ini saat kita mau tampil udah dipanggil nih untuk berbicara di depan umum gitu, aduh jantung debar-debar tebak-tebak kan, karena kita ada rasa cemas dan rasa takut. Kemudian pasti faktor semua orang ini mungkin tangan berkeringat karena nervous gitu, karena kita udah takut duluan seperti itu. Dan suara gemeteran, sebenarnya suara gemeteran ini bukannya kita sebelum naik panggung tapi kita udah gemeteran gitu, tapi saat kita mau menginjakan panggung dan baru saja menyapa itu udah ada gemetaran itu. Nah, itu namanya demam panggung juga. Itu masuk ke gejala umumnya demam panggung, atau rasa kecemasan kita terhadap sebelum kita tampil di depan umum seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai penyebab demam panggung gitu. Penyebabnya apa sih demam panggung itu? Kenapa ada bisa terjadi demam panggung? Nah, penyebabnya itu apa itu? Nah, perlu ketahui penyebab demam panggung tuh yang pertama ada takut, rasa kegagalan saat tampil gitu. Kita udah cemas dari awal tuh, takut sama tampilan kita, takut gak perfect, takut kurang maksimal, takut gak yang sesuai kayak yang saya pengenin gitu. Udah berlatih tapi kok gak sesuai sama yang diinginkan, jadi ada rasa takut duluan gitu, seperti itu. Kemudian kurangnya persiapan. Nah, kurang persiapan ini sangat berpengaruh ya, karena kalau misalnya kita tidak ada latihan untuk berbicara depan umum, atau kita speak up depan umum, kita tidak ada latihan, misalnya kita instingnya atau sugestinya oke, kalau berbicara di depan umum kita anggap aja nggak ada orang seperti itu. Dan itu karena kurangnya persiapan dan latihan gitu. Kalau misalnya kita terus latihan, kita berbicara depan umum, persiapan terus menerus, itu bakal saat kita tampil ya udah kita akan biasa aja seperti itu. Kemudian ada tekanannya dari penonton atau lingkungan gitu, dimana tekanan ini ya mungkin kita merasakan aduh takut nih audiensnya saat kita membawakan materinya malah diem aja atau nggak ada respon apapun. Nah, kita udah ada tekanan itu di dalam diri kita sendiri gitu, jadi kita ada rasa takut, udah overthinking sebelumnya gitu. Kemudian ada pengalaman buruk di masa lalu, mungkin beberapa orang saja atau beberapa persen mungkin yang mengalami hal ini gitu, penyebab dari demam panggung ini. Pengalaman buruk di masa lalu seperti itu, mungkin saat dia sebelumnya dia sudah berani speak up atau sering-sering memberikan materi depan umum atau sering berbicara depan umum gitu,
ada salah satu momen mungkin yang dimana dia membuat aduh gak mau lagi deh ngobrol depan umum gitu, aduh gak mau lagi membawakan materi depan umum yang banyak seperti itu. Mungkin ya faktor-faktornya mungkin saat dia menjelaskan materi, respon dari audiens atau respon dari penonton saat kita menanyakan sesuatu, mereka malah responnya biasa aja. Mungkin dalam hal tersebut juga bisa seperti itu dan membuat trauma gitu. Jadi ada takut tersendiri gitu karena aduh kemarin aja saya habis tampil gini audiensnya gini. Nah itu jadi ada rasa takut seperti itu. Nah untuk selanjutnya itu ada ini ya, untuk selanjutnya ada poin terpenting dari semua belajar kita bareng-bareng, dari penyebabnya, apa itu demam panggung, berlatih-latih misalnya berbicara depan teman misalnya di depan kita, minta tolong untuk melihat kita saat berbicara depan dia atau depan umum seperti itu. Kemudian saat bercermin juga kita bisa berlatih-latih untuk melihat gaya postur tubuh kita saat berbicara dan kapan kita harus memainkan emosional, dimana kita harus ada nada tinggi nih, kita harus ngomongnya ada tekanannya gitu, dimana kita harus santai juga, harus relax, atau kita harus bisa ngatur pernapasan itu saat kita berbicara depan umum. Gak mungkin juga kita lagi berbicara depan umum kayak aduh oke, baik kayak gitu kan, gak mungkin, gak enak juga kan. Jadi kita harus juga berlatih bernafas saat kita berbicara panjang depan umum seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada, nah di sini saya akan menyimpulkan gitu, kesimpulan dari video ini yaitu demam panggung adalah hal yang wajar, tapi dalam kita juga harus bisa mengatasi hal tersebut seperti itu ya. Sudah diberitahukan juga ada tips-tipsnya untuk mengurangi rasa demam panggung gitu. Mengurangi ya, tidak langsung kita hilang demam panggungnya ya. Wajar saja kita saat akan berpenampilan ya nervous, itu pasti ada gitu. Wajar saja, setiap manusia pasti ada rasa takut dan gelisah saat sebelum tampil depan umum gitu. Kemudian kita juga harus kental dengan persiapan sebelum tampil gitu, dan harus menentukan strategi yang tepat gitu. Dan kemudian jangan jadikan setiap kesempatan tampil itu sebagai pengalaman yang menakutkan, tapi harus dijadikan juga sebagai pengalaman yang belajar gitu. Saya yakin saat sekali tampil itu emang nervous banget, akan takut banget saat tampil di depan, bicara depan umum gitu. Tapi setelah itu akan ada rasa ketagihan untuk belajar terus mencoba berbicara depan umum seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya video kali ini, belajar bersama dalam video ini dan sharing-sharing bersama. Mungkin sudah lumayan panjang juga video dari ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.